jalur hijau Taichung akan beroperasi di akhir tahun. Pada Hari Nasional 10 Oktober, stasiun Taichung City Hall untuk pertama kalinya dibuka untuk publik. Lobi MRT dirancang dengan bangunan hijau yang tetap sejuk tanpa AC, dilengkapi pemandu yang melayani di mesin tiket dan gerbang masuk, dan di atas gerbong kereta terdapat gambar bendera. Banyak orang yang datang untuk melihat, termasuk para penyandang disabilitas. Pada uji coba, kurangnya gagang dan sabuk pengaman membuat para penyandang disabilitas khawatir akan keselamatan berkendaraan, dan jarak gerbong dengan peron yang besar juga mudah membuat roda kursi tersangkut saat keluar dan masuk gerbong. MRT Taichung mengemukakan akan memperbaiki dan memperkuat kinerja stasiun. 要有阶段性的，那当然我们刚刚开始做的话，会以就是大都会为主的主要的几个交通动线来做。 Menurut pengunjung, jalur gerak MRT Taichung lebih jelas dari MRT Taipei, tetapi MRT Taichung hanya memiliki 2 gerbong dan 1 jalur. Untuk itu mengharapkan penambahan jadwal dan mekanisme transfer kerja. MRT Taichung dijadwalkan akan resmi beroperasi paling cepat pada bulan Desember. Tekanan tropis rendah yang baru terbentuk di Laut Cina Selatan akan menguat menjadi taifun nomor 16 Nangka paling cepat tanggal 12. Biro Cuaca Pusat CWB mengeluarkan peringatan hujan deras di utara Taiwan akibat pengaruh sirkulasi luar taifun. Sementara Taifun Linfa yang terbentuk tanggal 11 di Laut Cina Selatan telah melemah menjadi tekanan rendah tropis dan tidak berpengaruh banyak terhadap cuaca Taiwan. CWB memperkirakan masih ada kemungkinan terbentuknya tekanan tropis di kawasan Laut Cina Selatan ke Laut Filipina pada 1 minggu ke depan, tetapi kemungkinan terbentuknya taifun masih perlu dicermati. Selain itu, CWB juga mengingatkan angin timur laut akan menguat dalam beberapa hari terakhir. Hembusan angin berkekuatan 8 hingga 9 berkemungkinan muncul di pantai terbuka. Warga yang ke pantai atau beraktivitas di laut disarankan untuk waspada. Rancangan gelembung pariwisata yang ditunggu-tunggu industri pariwisata berpeluang terlaksana. Negara Kepulauan Palau akan muncul di daftar gelombang perdana. Biro Pariwisata Taiwan telah membahas dengan Palau tentang langkah-langkah pembukaan perbatasan setelah terbentuknya gelembung pariwisata. Wisata dijalankan dalam bentuk tur yang akan dibawa oleh Biro Perjalanan dan turis tidak diperbolehkan keluar dari grup. Untuk sementara tidak dibuka perjalanan bebas dan setiap turis harus melampirkan sertifikat negatif tes PCR. Tetapi rincian protokol masih harus menunggu hasil rapat CECC. Jika disetujui CECC, Biro Perjalanan kedua negara akan membentuk tim penilik ke negara partner untuk melakukan peninjauan. Pakar wisata optimis hal ini akan menjadi langkah pertama pemulihan industri pariwisata. Aktivitas AL di Palau yang sangat populer di masa lalu ditambah protokol kesehatan yang sempurna diperkirakan akan mendapat respon pasar yang baik. Situasi pandemi global terus meningkat. Statistik Universitas Johns Hopkins menunjukkan jumlah kumulatif kasus global telah menembus 37 juta dengan lebih 1 juta kematian. Brasil melaporkan 559 kasus kematian dalam 24 jam terakhir, menjadi 150.000 orang yang merupakan tertinggi kedua setelah Amerika. Jumlah kasus terdiagnosis Brasil yang menembus 5 juta orang menduduki urutan ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Tetapi Presiden Brasil Bolsonaro masih terlihat mengendarai sepeda motor di pantai Guarujá dan tidak lupa untuk selfie dengan pendukungnya tanpa menjaga jarak sosial atau memakai masker. Kemenkes Prancis pada tanggal 10 melaporkan penambahan 26.896 kasus dalam sehari. Rekor tertinggi harian ini membuat jumlah kumulatif menembus angka 718.000 dengan 32.684 kematian. Selain Paris dan Marseille, pemerintah juga mengumumkan 4 kota termasuk Lyon memasuki kondisi siaga tertinggi dan semua bar harus ditutup selama 2 pekan. Sementara di Roma, ibu kota Italia, ratusan warga turun ke jalan untuk protes penerapan protokol kesehatan terbaru yang mewajibkan pemakaian masker saat keluar yang jika tidak akan dikenakan denda maksimum 1.000 euro. Sono qui personalmente perché ho voglia di ascoltare qualche voce alternativa a quelle ufficiali che si sentono spesso nei TG. Quindi sono venuta qua per ascoltare qualcosa di nuovo e di diverso. Sedangkan di Italia bertambah 5.724 kasus dengan 29 kematian dalam 24 jam terakhir. Sebagian besar kasus tak bergejala ditemukan setelah pengujian diperluas.